Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, di konten kali ini sesuai dengan janji saya, karena di video pertama kita sudah review ya tentang pilihan cowok lebih memilih cewek pintar atau cantik. Untuk di konten ini saya akan memberikan tips-tips untuk menjadi wanita pintar. Arti dari kata pintar di sini tidak harus pintar dari ilmu pengetahuan atau harus lulusan apa atau harus lulusan apa, tidak seperti itu ya, tapi ini pintar dalam artian yang luas. Oke, tips pertama untuk menjadi wanita yang pintar yaitu perluas wawasan. Hal-hal yang berkaitan dengan wawasan itu tidak hanya sesuatu yang kaitannya sama ilmu pengetahuan, tapi wawasan yang kaitannya sama passion. Jadi kalau perempuan itu mau disebut pintar, dia harus menguasai paling nggak salah satu hal yang menjadi passionnya. Wawasan di sini intinya minimal perempuan itu harus menguasai satu hal yang bisa menjadi passionnya, gitu ya. Apapun itu, bisa macam-macam ya. Bisa kalau misalnya dia bisa pandai memasak, mengatur keuangan, atau mungkin dalam hal hiasan atau hal apapun ya, intinya dia menguasai satu bidang gitu. Caranya gimana? Ya kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya, tidak harus melalui pendidikan sebenarnya. Ilmu juga kita bisa mendapatkan wawasan itu dari buku, bisa dari baca-baca artikel, bisa dari media, sosial media juga banyak sekarang, entah itu dari YouTube dan sebagainya. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu dari manapun itu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua untuk menjadi wanita pintar yaitu melihat dari sudut pandang yang berbeda, apapun itu tentang sebuah masalah. Jadi kita akan melihat dari cara pandang orang yang berbeda, pendapat yang berbeda, kemudian kita akan kelola. Jadi kita tidak hanya berdasarkan pendapat kita sendiri, tapi kita bisa menyaring banyak pendapat dari orang-orang lain dan melihat dari banyak sudut. Akhirnya kita bisa menyimpulkan mana sih di antara pendapat-pendapat itu atau sudut pandang itu yang berbeda, mana di antara itu yang benar. Jadi menyimpulkan dari beberapa banyak sudut dan tidak hanya berkutat dengan pemikiran kita aja gitu. Jadi pemikiran kita lebih terbuka, mindset kita lebih terbuka dengan banyak mendapatkan belajar dari banyak pendapat atau banyak wacana dari orang lain. Melihat dari sudut pandang yang berbeda juga bisa berarti bahwa kita bisa melihat atau menyesuaikan diri dengan karakter orang yang berbeda ya. Jadi melihat karakter orang yang berbeda-beda dan kita juga bisa belajar bagaimana cara untuk menyikapinya. Jadi harus ada penyesuaian diri kita terhadap perilaku masing-masing individu. Tips yang ketiga untuk menjadi wanita pintar adalah belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah bukan sejarah kebangsaan ya, tapi sejarah dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Review tentang perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati. Belajar dari sejarah artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan gitu. Jadi namanya hidup kan terus berproses ya, mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan apa, jadi kita bisa belajar dari itu dan belajar dari kesalahan apa yang telah kita lakukan, terus fokus untuk bagaimana cara memperbaiki itu gitu, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Tips yang keempat untuk menjadi wanita pintar adalah pelajari attitude yang baik. Jadi pintar itu tidak hanya pintar secara wawasan atau ilmu pengetahuan yang kita kuasai, tapi lebih ke arah pribadinya kita gitu. Bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang baik, yang rendah hati, tidak sombong, yang bisa berbelas kasih kepada sesama. Intinya attitude yang baik itu lebih menunjukkan bahwa perempuan itu bisa terlihat pintar ya.
memiliki attitude yang baik itu berarti bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, kita tidak boleh bersikap sombong, lebih baik bersikap rendah hati. Memiliki attitude yang baik juga bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi kadang orang pintar itu lebih banyak untuk mendengarkan ketimbang berbicara. Hal-hal yang karena perlakuan yang baik atau attitude yang baik yang kita lakukan ke orang lain juga itu akan kembali ke diri kita juga. Pada saat kita melakukan orang dengan baik, orang lain juga akan melakukan kita dengan baik. Tips menjadi pintar yang kelima yaitu cobalah menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah kita sendiri. Jadi ada saatnya bahwa kita tidak boleh bergantung kepada orang lain ya, atau kepada pasangan. Coba kalau misalnya kita punya masalah, kita berusaha untuk menelaah masalah itu bagaimana, terus habis itu berusaha untuk mencari solusi dari masalah itu sendiri, jadi tidak bergantung kepada orang lain. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ya, yang pertama pada saat mendapatkan masalah yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap tenang, tidak cemas terhadap permasalahan itu, sehingga tidak panik gitu ya untuk mengatasi permasalahan itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan pada saat mendapatkan masalah adalah kita telaah masalahnya, sumber masalahnya, terus kemudian kita berusaha untuk cari jalan keluarnya dari masalah itu. Biasanya pada saat memecahkan masalah, cari solusi dari masalah, saya akan buat beberapa plan ya. Misalnya ada plan A, plan B, plan C gitu. Jadi kalau misalnya satu solusi tidak menyelesaikan masalah, ada alternatif cadangan solusi lainnya. Tapi teman-teman tidak boleh lupa bahwa sebenarnya setiap kali kita ada masalah sebenarnya ada yang tempat kita bergantung ya. Kita bisa menceritakan semua masalah kita, baik itu masalah yang kecil ataupun besar, sama yang memberi masalah sama yang memberi ujian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu permasalahan yang kita hadapi, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Jadi pada saat kita cerita aja ke Allah apa yang kita rasakan, apa masalah kita, mencari solusinya, nanti Allah akan menuntun dengan caranya. Kadang solusi yang menurut kita baik ternyata itu bukan yang terbaik menurut Allah gitu ya. Jadi kadang kita kalau manusia kan biasanya kaitannya sama logika nih, ini gitu, tapi ternyata terkadang solusi yang dari masalah kita itu di luar dari itu gitu. Jadi apapun itu diceritakan saja sama Allah dan percaya bahwa Allah juga akan memberikan solusi dari masalah kita. Allah akan menuntun dengan caranya. Tips ke-6 untuk menjadi wanita pintar yaitu jangan termakan emosi. Jadi jangan biarkan emosi itu mengendalikan pikiran kita ya. Jadi kita harus punya kemampuan dalam mengontrol emosi. Ini juga kaitannya dengan kecerdasan emosional kita ya. Bagaimana cara kita untuk mengelola pikiran kita supaya tetap tenang dan waras gitu. Jadi pada saat apapun yang kita hadapi, kita harus mampu untuk mengontrol emosi kita. Oke teman-teman, itu tadi 6 tips dari saya tentang bagaimana menjadi wanita pintar ya. Pintar di sini tidak hanya pintar dalam segi akademik, tapi lebih ke arah pintar yang wawasannya dalam cakupan yang luas. Tapi yang jauh lebih penting yaitu attitude yang baik ya. Tidak hanya pintar secara otak aja, tapi juga memiliki soft skill atau attitude yang baik. Dan yang paling penting juga memiliki kecerdasan emosional, yaitu kontrol emosi yang baik juga. Oke, mungkin semoga video tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin teman-teman ada tips-tips untuk menjadi wanita pintar yang lain, bisa nanti ditulis di kolom komentar ya, untuk masukan saya maupun teman-teman yang lain. Oke. Menjadi pintar itu enak kok, maksudnya banyak manfaatnya untuk menjadi perempuan pintar, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang di sekeliling kita, terutama juga mungkin bisa menjadi pasangan kita, baik untuk pasangan kita karena kita akan bisa menjadi tempat berbagi ya, suka atau duka, terus juga kita mungkin bisa membantu untuk mencarikan solusi dari masalah baik teman ataupun keluarga. Menjadi pintar juga kita bisa mengandalkan diri kita, tidak merepotkan orang lain,
tidak bergantung sama orang lain, menjadi mandiri, menjadi pintar juga. Intinya kalau untuk pasangan mungkin ini, pasangan tidak perlu mencari solusi atau cerita masalahnya di lainnya kalau misalnya diri kita sudah menjadi pintar ya. Banyak sekali manfaat untuk menjadi pintar ya bagi kita perempuan, karena kita kalau misalnya pintar mungkin kita akan bisa memberi lebih banyak manfaat untuk orang lain, untuk keluarga kita, mungkin untuk juga pasangan kita. Dengan pintar mungkin kita bisa membantu untuk mencarikan solusi dari orang-orang di sekitar kita. Dengan pintar mungkin kita juga enak untuk menjadi tempat berbagi, tempat berkosa juga, terutama untuk pasangan. Jadi supaya pasangan tidak usah mencari solusi atau tempat kerja kita di luar ya. Enak kalau misalnya perempuan pintar bisa menjadi tempat sharing dalam segala hal. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga di video konten kali ini tidak hanya bisa memberikan manfaat ya, tapi juga bisa memotivasi diri kita. Tidak hanya saya, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Semoga lebih memotivasi kita untuk terus belajar dan belajar, supaya semakin hari semakin menambah ilmu atau wawasan dan juga semakin menjadi wanita yang pintar. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share, karena YouTube itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semangat! Merdeka! Tepuk semangat gimana?